Suara saya jelas terdengar? Sudah jelas, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya via Zoom meeting ini dalam perkuliahan yang sama yaitu teori bahasa dan automata ya. Sekarang sudah masuk ke pertemuan 13 dan 14. Jadi yang materi kemarin itu sudah saya gabung ya 11 12. Kemudian tersisa satu pertemuan lagi ya untuk mungkin nanti bisa saya ganti dengan tugas ya, gitu ya, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa agar diberikan kemudahan, ya, kelancaran dan pemahaman yang baik. Berdoa dipersilakan. Bentar. Ya, baik. Sih, ya, saya baru bisa memulai karena ini ya, apa, sedang mempersiapkan juga ya, sambil mempersiapkan untuk kuliah tamu besok ya. Jadi eh, angkatan 2023 ini kan banyak diwajibkan ya oleh dosen terkait ya. Jadi yang belum isi form, saya ingatkan lagi ya untuk isi form karena itu apa ya pengaruh untuk nanti kita pesan snack gitu ya. Yang sudah isi terima kasih. Baik, kembali ke perkuliahan ya. Untuk perkuliahan siang ini yaitu masuk ke materi terakhir yaitu mengenai mesin Turing ya. Nah, dan juga bahasa yang bisa diterimanya gitu ya oleh mesin Turing. Eh, untuk absensi seperti biasa ya, saya minta bantuan kepada PJ untuk rekapitulasinya. Dan nanti dikirimkan ke WA saya. Oke, mesin Turing ya, bukan Turing Turing ya. Ini beda penulisannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini terkait sejarahnya ya. Jadi diusulkan tahun 1936 oleh Alan Turing ya, seorang matematikawan Inggris. Nah, ini sebagai model matematis sederhana sebuah komputer gitu ya. Tapi dia punya kemampuan general purpose ya dan juga bisa apa ya hitung ya kelas fungsi bilangan bulat ya yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian seperti itu. Nah, ini mungkin wajah dari Alan Turing ya kita Alan Matheson Turing ya nama lengkapnya. Ini ya, gitu. Nah, sama seperti finite state automata FSA yang sudah dipelajari di awal ya. Dan juga uh, push down automata yang minggu lalu kita pelajari ya, di mana FSA dan PDA ini dapat mengenali bahasa formal gitu ya, maka mesin Turing juga berperan ya dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Nanti bahasanya itu dikenal dengan apa? Non-restricted language ya, seperti itu. Nanti di akhir slide ada sedikit penjelasan terkait non-restricted language gitu ya. Oke, model mesin Turing. Ya. Sebuah mesin Turing di sini terdiri dari komponen-komponen ya. Pertama itu ada finite control ya, pengendali berhingga. Kemudian ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga. Nah, ini berarti lebih lebih apa ya? Lebih eh, fleksibel ya dari dan juga lebih banyak kapasitasnya dibandingkan dengan yang PDA kemarin gitu ya. Nah, kemudian ujung kiri terbatas. Oh, mohon maaf ya, izin saya menerima panggilan dulu ya, telepon. Sebentar, sebentar.
Izin melanjutkan kembali. Oke, untuk model mesin Turing ya, ini jadi ada komponen-komponennya tadi ya, pinit control, kemudian pita ya, pita masukan. Di sini panjangnya tidak berhingga, namun di ujung kiri itu terbatas ya, ujung kanan itu baru tidak terbatas gitu jumlahnya. Kemudian nanti dapat dibaca maupun ditulis ya. Oke. Sel yang tidak berisi simbol masukan itu akan berisi simbol kosong ya, atau di sini blank. Atau nanti lambangnya huruf B ya, B besar atau B kecil dicoret gitu ya, atau kita sebutnya B coret gitu ya, seperti itu. Blank ya. Jadi itu simbol dari simbol kosong ya, untuk di eh, sel yang tidak berisi inputan apa-apa gitu ya, biasanya di sebelah kanan gitu ya. Oke, pada keadaan awal gitu ya, N sel pertama dari pita masukan ini berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2 ya, sampai AN gitu ya. Nah, sel di sebelah kanan itu rangkaian dari simbol berisi B gitu. Jadi yang tidak terisi ya kita biasanya dikenali dengan simbol B ini gitu. Bisa B besar atau B kecil yang dicoret. Itu ya modelnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya mungkin apa dasar dari model yang sudah kita pelajari dalam struktur data ya. Kalau kemarin kan stack gitu ya. Ini mungkin mirip dengan English gitu ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih model mesin Turing ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada head-nya, ada kepalanya gitu ya, dikatakan sebagai finite state control. Ini sebagai kontrolnya nanti yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi lebih fleksibel ya kalau di mesin Turing ini gitu ya. Jadi kalau nanti kita coba bandingkan perbedaan antara PDA dan juga mesin Turing gitu. Nah, kurang lebih gambaran dari finite state control atau kita sebut headnya seperti ini ya. Dia bisa bergerak untuk mengontrol pita itu dari kiri ke kanan gitu ya. Itu seperti itu. Bisa membaca dan menulis. Kalau nanti di PDA itu dia biasanya hanya membaca saja. Nah, ini ya perbedaan mesin Turing ya dengan FSA dan juga PDA. Nah, untuk di FSA ataupun PDA ini, pita masukannya hanya dapat dibaca. Kemudian kalau di mesin Turing, bisa kedua-duanya bisa dibaca dan juga ditulis ya. Kemudian FSA PDA ini head-nya itu hanya dapat digerakkan ke kanan saja gitu ya. Nah, namun di mesin Turing itu dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian FSA atau PDA itu pita masukan hanya berisi string masukan gitu ya. Namun di mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya itu tidak dibatasi. Nah, ini bandingkan dengan tempat penyimpanan PDA yang hanya dapat diakses sebagai stack gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas modelnya seperti apa ya, adapun aksi yang dilakukan di dalam mesin Turing ya. Nah, perilaku mesin Turing ini bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca atau tulis ya, dan status dari finite control. Nah, dalam setiap gerakannya, mesin Turing ini dapat melakukan salah satu dari aksi berikut ini. Yang pertama itu berubah status ya, state ya. Kemudian menuliskan simbol pada pita masukan ya. Kemudian aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya pada sel tersebut. Nah, jadi menuliskan simbol pada pita masukan dan mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Kemudian
menggerakkan ya atau kepalanya tadi ke kiri atau ke kanan sesuai dengan perintah seperti itu. Contohnya di sini mesin Turing M itu akan digunakan untuk mengenali bahasa ya, bahasa 0 pangkat N, 1 pangkat N gitu ya, dan N itu lebih dari satu, misalkan contohnya bisa 01, 0011 gitu ya, 000111 dan seterusnya. Nah, cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa ini gitu ya, dinyatakan dengan algoritma berikut. Jadi sudah ada algoritmanya atau sudah ada langkah-langkahnya gitu. Yang pertama itu ganti simbol 0 ya paling kiri dengan simbol X. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi membaca dan menulis gitu ya. Dia membaca ini kemudian nanti akan menuliskan simbol X gitu ya. Nah, kemudian gerakan head ke kanan ya hingga dijumpai simbol 1. Nah, kalau sudah ketemu simbol 1, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol simbol Y gitu ya. Nah, kemudian dia akan menggerakkan head lagi ke kiri ya, kepalanya ke kiri hingga dijumpai simbol X gitu. Setelah dia menjumpai simbol X, nah maka head akan menggeser ke kanan gitu ya, sehingga diperoleh apa? Jadi balik lagi ke awal gitu ya. Diperoleh 0 paling paling kiri gitu ya. Nah, paling kiri itu nanti kembali ke langkah satu gitu ya. Jadi nolnya yang dia temui dia ganti dengan X. Jadi mengganti 0 dengan X, mengganti satu dengan Y. Intinya itu. Ya. Tapi kerjanya tidak ini ya, tidak bisa langsung. Dia harus bolak-balik dulu gitu untuk mengenali satu sama lainnya gitu ya, seperti itu. Ini kurang lebih ya algoritma yang apa namanya dalam mesin Turing gitu ya. Hal langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam mesin Turing seperti itu. Nah, jika pada saat M bergerak ke kanan untuk mencari satu, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti ya banyaknya 0 itu lebih dari banyaknya satu. Nah, kesimpulannya string masukan tidak dikenali. Gitu. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0 ya, maka M itu memeriksa apakah masih ada satu. Bila habis maka string diterima. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing itu akan berhenti ya. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M itu tidak berhenti atau looping ya. Jadi looping terus gitu ya. Bekerja terus seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini ya. Dia akan mengubah ya. Nah, yang satu diganti jadi Y gitu ya. Dan nanti dia bergerak lagi, yang nolnya nanti akan dirubah jadi X gitu ya. Jadi pergerakannya seperti ini. Sampai bertemu dengan satu di sisi kiri gitu ya. Kemudian nanti dia ganti, dia balik lagi ke sini sampai menemukan simbol X. Dan nanti dari X dia akan balik lagi ke kanan menemukan 0. Nah, kalau ada 0 nanti dia akan ubah lagi gitu ya, seperti itu. Nah, jika sampai sini nih ya, itu berarti sudah selesai ya karena ini blank. Semuanya ke sini blank gitu. Karena dia hanya bisa melacak yang ada inputannya saja di sini gitu ya, seperti itu. Ini kesimpulannya dia dikenali ya, string 000111 ini dikenali oleh mesin mesin M. Nah, itu ya cara kerjanya. Jadi dari penjelasan di atas gitu ya, terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Maka bisa kita rumuskan menjadi seperti ini ya. Jadi statusnya ya kalau atau state ya, state-nya itu dimulai dari 0 ya. Nah, di sini aksinya itu adalah jumpa 0 gitu ya atau temukan 0 gitu ya. Di sini jumpa 0, keterangan adalah menemukan simbol 0 gitu ya. Jadi dari algoritma yang disebutkan di atas itu bisa kita apa namanya rincikan di sini untuk nantinya kita bisa membuat kalimat transisi gitu ya atau perintah transisi atau apa namanya kalimat apa ya, produksinya ya, aturan produksi seperti itu. Kemudian
untuk Q1-nya ya di sini dia mencari angka satu gitu ya. Dengan cari satu, aksinya keterangannya mencari simbol satu ke arah kanan. Kemudian nanti Q2-nya itu cari X ya, mencari simbol X ke arah kiri. Nah, kemudian mencari simbol X ke arah kiri ya. Setelah itu dia akan berpindah lagi state-nya ke Q3, yaitu sisa. Jadi memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja ya atau status gitu ya, yang dilakukan mesin Turing mungkin bisa menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Nah, aksi yang dilakukan dalam setiap status atau modus kerja ini dapat berbeda-beda. Perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing pengenal 0 pangkat N, 1 pangkat N ini ditunjukkan pada tabel berikut ini ya. Jadi bisa juga kita gambarkan di sini. Jadi jumpa 0 gitu ya. Ini sama dengan kita membuat transisi ya pada FSA sebetulnya gitu ya. Hanya yang berbeda di sininya aja nih gitu ya. Ini berupa jadi ada 01 X, Y dan juga B. Nah, di mana kalau X itu kan tadi dia merubah angka 0, Y itu merubah angka 1 ya. B itu adalah simbol untuk sel yang tidak terisi alias kosong atau blank. Nah, ketika tadi state-nya adalah Q0 gitu ya, jumpa 0 ya. Nah, maka di sini status Q1 tuliskan X, kemudian arahnya itu kanan gitu ya. Statusnya dia berpindah ke Q1, kemudian tuliskan X ya, karena nanti jika bertemu dengan 0 maka dia akan tuliskan X nanti dan itu bergerak ke arah kanan. Maka perintahnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian jangan dulu ke sini gitu ya. Tapi kita cari satu dulu gitu. Ya kan? Karena tujuan selanjutnya kan dari 0 ke 1 gitu ya. Nah, 1 di sini eh, kanan ya. Nah, kalau misalkan sudah ketemu 1, berarti dia akan nanti akan berpindah ke Q2 dengan menuliskan Y gitu ya. Arahnya nanti ke kiri lagi gitu ya, seperti itu. Nah, nanti cari X lagi kan, berarti ke kiri tidak ada yang dituliskan, di sini juga tidak ada yang dituliskan, nanti ketemu lagi setelah ketemu X, nah berarti dia balik lagi ke Q0 ya. Nah, dari Q0 itu nanti dia akan bergerak ke arah kanan. Kanan untuk mencari satu lagi kan di sini ya. Nah, ini seperti itu. Oke, kemudian nanti setelah begitu seterusnya ya. Jadi nanti apa namanya mencari lagi ke sebelah kiri lagi gitu, X lagi nanti dari X dimulai lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi misalkan dalam status Q0 jika mesin menerima simbol 0 gitu ya, maka mesin berubah ke status Q1, kemudian mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Itu ya tadi yang sudah saya coba jelaskan di awal, seperti itu ya. Nah, sampai di sini dia sisanya kita lihat ke kanan dan di sini status Q4 ya itu eh, di B ya. Di B sini di blank ya. Berarti kalau sudah sampai ke blank, nah berarti string tersebut dikenali gitu. Nah, kalau notasi ini kan ini apa panjang gitu ya. Nah, ini bisa kita ringkas ya menjadi seperti ini. Jadi triple di sini Q A kecil, D besar gitu ya. Menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke status Q ya, menuliskan simbol A dan menggerakkan head ke arah D. Kemana nih D itu arahnya berarti ya. Bisa R itu untuk right, kanan ya. Bisa L untuk left atau kiri. Jadi D itu arahnya mau ke kanan atau ke kiri. Nah, biasanya sudah
aturannya sudah menjadi baku seperti ini gitu ya. Jadi disederhanakan. Kalau ini kan kepanjangan ya. Jadi bisa Q0, Q1 XR gitu ya. Kemudian nanti eh, 0 kenapa? Karena dia tidak menuliskan apa-apa gitu. Dia hanya mencari X saja, kemudian dia bergerak untuk mencari angka satu gitu ya. Nah, setelah itu ya, dia juga nanti bergerak lagi untuk mencari X lagi di sini apa namanya? Tidak ada dituliskan di sini gitu ya. Setelah ketemu X gitu ya. Nah, nanti dia akan kembali lagi untuk mencari Y ya sampai nanti 001 itu input masukannya itu terpecahkan gitu ya sampai dia mencapai eh, blank ini gitu ya. Kalau sudah ketemu blank, nah itu berarti eh, apa namanya inputan diterima. Oke. Nah, itu ya tadi untuk model dan juga cara kerja dari mesin Turing ya atau algoritma dari mesin mesin Turing. Jadi intinya dia tidak bisa langsung ya merubah, tapi dia harus melihat kondisi kiri dan kanannya juga gitu ya, seperti itu. Nah, untuk definisi formal dari mesin Turing ini bisa kita lihat ya di PT kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi M sama dengan Q ada sigma, kemudian ada lambang pita ya, kemudian transisi ya delta ya, kemudian Q0 ya untuk mulainya, kemudian ada simbol B ya, kemudian ada simbol F untuk finite untuk apa namanya status akhir ya gitu ya yang menyatakan diterima atau tidak ya finish gitu ya. Nah B itu untuk blank. Jadi eh, perbedaannya dengan yang kemarin PDA apa namanya kurang lebih seperti itu ya. Ya Q ini himpunan berhingga tadi state-nya ya Q0, Q1 dan seterusnya. Kemudian itu adalah simbol pita ya. Kemudian B itu blank ya. Dia juga merupakan dari simbol-simbol yang ada di pita gitu ya, seperti itu. Kemudian ada sigma, himpunan simbol input ya, subset dari simbol pita ya. Misalkan nanti yang diterima ini 0, 1 atau A atau B gitu ya. Kemudian delta kecil di sini adalah fungsi pergerakan atau transisi yang memetakan key dan juga apa simbol pita itu tadi kemana ya, ke kiri atau ke kanan seperti itu. Nah, key 0 ini merupakan status awal ya. Jadi bentar, bentar ya sebentar. Izin sebentar.
Oke, ini ya, jadi apa namanya, notasi formal ya. Notasi formal yang ada pada mesin Turing layaknya kemarin dalam FSA maupun dari VBA. Ini keterangannya ya, L dan R ini menyatakan gerakan head itu ke kiri atau ke kanan. Ya, dengan menggunakan notasi formal ya, maka mesin Turing pengenal bahasa L ini tadi ya, language 0 pangkat N dan 1 pangkat N gitu ya, dengan N lebih dari satu bisa dituliskan sebagai berikut. Misalkan dalam hal ini key-nya adalah key 0 sampai key 4 seperti itu. Nanti pitanya itu dia 0, 1, X, Y, dan B ya. Nah, nanti sigmanya itu bisa 0 ya, 1, dan juga B tadi ya. Nah, key 0-nya ya key 0 gitu ya. F-nya, finish-nya yaitu key 4. Oke, kemudian ini ya, transisinya sudah ditentukan seperti ini tadi ya. Jadi key 0 itu nanti akan ke key 1 menuliskan X gitu ya. Kemudian R gitu ya. Key 1 0, nanti di sini key 1 R dan sebagainya ya, dan seterusnya sampai sini ya. Ini dari transisinya seperti itu. Nah, sebetulnya nanti bisa kita pilih gitu ya. Kalau dibuatkan gambar kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Ini transition diagramnya ya kalau mau dilihat. Nah, sequence gerakan mesin Turing ya ketika menerima input 0011 kurang lebih seperti ini ya. 0001 ya. Kemudian di sini ya dia. Terus key 2 ya, key 0 XR, key 1 XR. Sama dia menuliskan X dan Y jadi ya. Sampai nanti dia bertemu dengan tadi blank ya. Jadi dinyatakan diterima seperti itu.
Oke, nanti saya coba berikan lagi link untuk apa namanya, memahami ya mesin Turing gitu ya. Nanti silakan apa dibuat catatan ya dari link pembelajaran tersebut. Nah, kemudian di dalam mesin Turing itu ada istilah deskripsi sesaat gitu ya. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh tiga hal, yaitu pertama status sekarang ya atau key, kemudian simbol yang sedang diterima atau dibaca, kemudian posisi headnya ya, yaitu nomor sel yang sedang dibaca pada pita gitu. Jadi posisi head itu ada di mana nih sekarang? Seperti yang tadi misalkan dia bergerak ke kanan gitu ya untuk melacak angka 0 dan merubahnya jadi X gitu ya. Kemudian, nah itu kan keadaan sesaatnya berarti dia sedang bergerak gitu ya dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, kemudian nanti dia pindah lagi ke kiri untuk mencari X gitu ya. Kemudian nanti dia gerak lagi ke kanan untuk mencari nilai 1 dan digantikan dengan Y. Itu kan pada saat bergerak itu kan apa namanya, bisa dikenali dari headnya ini gitu ya, ada di mana nih sekarang gitu ya, dia sedang menginputkan nilai apa nih gitu ya, X atau Y misalkan seperti itu ya, atau dia sedang membaca angka 0 atau angka 1. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jika alfa 2 dan alfa beta, maka konfigurasi sama dengan alfa beta, maka konfigurasi sesaat mesin Turing pada gambar di atas ya dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat, instantaneous description, itu alfa 1, key, dan alfa 2 ya. Jadi ini alfa satunya ya inputannya, kemudian batasnya ya, ini batas alfa 2 itu adalah inputan A dan juga beta ini. Jadi mesin sedang berada pada status key ya. Alfa 1, alfa 2 adalah string yang tertera pada pita. Kemudian mesin itu sedang membaca simbol paling kiri dari A2. Paling kiri dari A2. Nah, ini contoh gerakannya ya, apa namanya, oleh apa nih, kelihatan oleh delta PXI ya, katakan key Y dan juga arahnya nanti ke kiri gitu ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini pemisahnya adalah huruf apa ini, huruf T tertidur kali ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini posisi apa namanya, headnya gitu ya. Tadi dia akan melihat gitu ya dengan rumus mana ya? Nah, ini. Jadi mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alfa 2 misalkan gitu ya. Oke. Contoh ini contoh gerakan ke kiri ya. Nah, jadi misalkan dia merubah ya, jadi dari P jadi Q gitu kan ya. Kemudian dari X menjadi Y gitu ya. Nah, karena dia L ya atau left ya di kiri, maka posisinya ini ada yang berubah di sini. Apa ya? Sebentar. Kan Q. Oh ya, tetap di kiri ya. Ini ya Q-nya. Sama itu. Nah, kalau misalkan yang ke kanan itu di sini ya PX ya jadi QYR ya. Berarti di sini X ya, PX di sini menjadi Q kan harusnya ya, Q. Tapi karena arahnya ke kanan, jadi Y-nya di depan, Q-nya di sini, di kanannya
gitu ya, seperti itu. Jadi ada penukaran. Jadi kalau misalkan ke kiri arahnya, nanti, state-nya itu disimpan di kiri tetap ya, tapi kalau di kanan nanti state-nya itu ya, itu dipindahkan ke kanannya, ke kanan dari, string-nya, seperti itu ya. Jadi ada pergerakan. Nah, itu dipisahnya menggunakan huruf T, apa ya, lambang T tidur ya, seperti ini gitu. Itu kayak pipa gitu ya. Nah, jadi sebuah string atau kalimat diterima oleh mesin Turing ya, jika mesin tersebut mencapai status akhir. Nah, dengan kata lain suatu kalimat W ya, jadi kalimat W itu diterima oleh M jika terdapat rangkaian deskripsi sesaatnya seperti ini. Itu. Jadi ada pergerakan gitu ya. Nah, yang dalam hal ini P itu elemen dari F ya, dan alfa satu alfa 2 itu elemen dari string atau lambang pada pita gitu ya. Tadi ada apa aja tuh di pita itu kan ada ini ya, misalkan 01, X, Y, dan B gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada kurang lebih seperti ini ya, ke perintahnya gitu ya. Nanti mungkin kurang lebih gambaran dari UAS tuh seperti ini juga gitu ya. Saya buatkan, nanti Anda tentukan ya, misalkan string tersebut diterima atau tidak gitu ya. Nah, ini ya. Ini key 0 gitu ya, misalkan ya. Ada 0011 gitu ya. Nah, ini dipisahkan. Jadi dia apa ya? Membaca pergerakan lah intinya ya. Tapi yang dilihat adalah keadaan sesaatnya gitu. Nah, kita lihat misalkan key 0 itu kan jadi key 1 XR ya. Berarti dia menuliskan X ke kanan gitu ya. Nah, karena ke kanan jadi di sini X, di sini key satunya gitu. Di sini baru 011 gitu ya, karena kan kanan. Nah, jadi tinggal melihat aturan perubahannya atau transisinya seperti itu. Nanti dipisahkan dengan huruf atau dengan lambang pipa ini gitu, lambang kayak tidur gitu ya intinya. Nah, nanti kalau sudah posisinya seperti ini ya, munculkan huruf B juga di akhir ya, key 4B. Nah, itu berarti apa namanya, string tersebut diterima gitu ya. Jadi setiap pergerakannya diperhatikan. Nah, ini bagian terakhir ya dalam mesin Turing untuk bahasa yang dikenali oleh mesin Turing tadi ya. Jadi unrestricted grammar ya, yaitu bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Nah, ini mungkin maknanya lebih luas dari bahasa bebas konteks gitu ya. Nah, misalkan W ini kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa GN. N, T, S, P ya, N, T, S, P. Nah, mesin Turing ini menerima W itu bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W gitu ya dari simbol awal S oleh tata bahasa G ini sebetulnya apa ya, hampir ya ini perkembangan dari bebas konteks gitu ya sebetulnya. Nah, jadi input awal yang dibaca oleh M itu adalah W ya, pagar atau hash ya, S ya, dan pagar lagi atau hash tadi. Jadi W pagar S pagar seperti ini. Ini input awalnya. Jadi M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara tanda pagar ini gitu ya, sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh hasil akhirnya adalah W pagar gitu ya, W seperti itu hashing ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, contohnya misalkan tata bahasa G ini memiliki aturan produksi ya sebagai berikut. Ini ya penulisannya sama dengan bahasa bebas konteks gitu ya. Ini artinya lebih luas. Nah, dari aturan produksi ini ya kita coba apa namanya, kita cek gitu ya. Misalkan di sini yang menjadi huruf kiri itu adalah inputannya ya. Kita lihat di sini kan inputan itu ada A saja ya. 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini kita tuliskan huruf A sebanyak 4 kali, kemudian tanda pagar, kemudian S ya.
Ini awalnya ya, kemudian pagar. Nah, ini akan berubah menjadi di sini kita tuliskan dulu aja ya. Nah, ini A-nya 4 kali, tanda pagar itu A besar, C besar, A kecil, B besar, tanda pagar. Nah, dari sini kita bisa coba turunkan ya. Ternyata di sini ada CA. Ya, di sini ada CA. Nah, maka kita turunkan lagi di sini CA ya. CA itu menjadi A kecil, C besar. Nah, di sini berarti A 4 kalinya tetap ditulis, kemudian tanda pagar, kemudian kita turunkan tadi ya. A besar tetap ya, namun CA-nya berubah menjadi A besar, C besar, dan kita lengkapi dengan B besar di sini. B besar hashing ya atau pagar. Kemudian nanti menjadi sini pokoknya inputannya tetap berada di kiri gitu ya. Itu ya. Jadi ini adalah terminal kan, simbol terminal ya kalau di bebas konteks ya. Jadi tidak bisa diturunkan lagi gitu. Kalau yang A besar itu variabel. Nah, kita lihat di sini ini kira-kira apa nih? CB ya. CB itu bisa jadi DB. Nah, ini berarti kita turunkan. Nanti kemudian DB itu apa nih kira-kira ternyata ada apa yang diturunkannya ini ya? Oh, A kecil D besar ya. A kecil D besar itu menjadi DA seperti ini. Dan seterusnya ya. Sampai diperoleh inputan itu sama dengan hasil akhirnya gitu di sini ya. Sama gitu ya. Jadi A 4 kali ya hash atau pagar A 4 kali. Nah, kalau seperti ini berarti inputan A sebanyak 4 kali itu diterima gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti untuk unrestricted saya kasih aturan produksinya, kemudian nanti teman-teman buktikan ya. Nah, apakah apa inputan tersebut diterima atau tidak gitu. Itu ya. Oke, untuk tugas nanti informasinya menyusul ya. Jadi apa namanya untuk UAS itu nanti materinya bahasa bebas konteks, kemudian PDA ya, dan juga mesin Turing dan juga unrestricted ini tadi ya, grammar gitu ya. Jadi hanya dua itu aja ya. Jadi sebetulnya hanya membahas PDA dan Turing gitu ya, mesin Turing, namun juga ditambah dengan dua bahasa yang diterima oleh masing-masing mesin tersebut gitu. Nanti coba saya kirimkan juga materi PPT dan juga link YouTube mungkin ya untuk teman-teman belajar nanti ya, terkait nanti dengan tugas yang akan diberikan pekan depan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau didiskusikan? Sudah cukup jelas. Itu materi menyusul ya, kan saya kirimkan beserta materi yang PDA kemarin. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan, mungkin saya akhiri saja perkuliahan siang ini. Terima kasih ya atas kehadirannya dan partisipasinya. Jangan lupa tunggu besok ya hadir di aula di gerong sidang ya, sidang GHA untuk kuliah. Oke, terima kasih ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih.